Jagro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Ada apa tuh? Akhir-akhir ini sempet rame nih soal TikToker Bima Yudo Saputro. Nah, dia ini lagi banyak banget dibincangin sama orang-orang gitu. Nah, betulnya lu tahu gak sih nih TikToker ini Gue tahu siapa? tuh, sebenarnya gue tahu si Bima ini dari lama sih. Masa? Emang rada-rada julid-julid gitu. Julid ya. Cuma ya dia lagi heboh banget soal dia ini ngeritik Pemprov Lampung. Oh. Nah, itu yang mau gue omongin, anjir, jangan start gitu dong. Iya, maaf. Nah, jadi si Bima ini kan sempat bikin konten tuh, dia pakai PPT gitu, kayak pakai PowerPoint. Nah, dia ini presentasi kalau nggak salah nih judulnya alasan kenapa Lampung nggak maju-maju. Oh iya, nah, gue lihat tuh. Jadi dia bilang nih kalau banyak banget proyek di Lampung yang mangkrak. Nah, terus juga jalanan di Lampung nih katanya parah banget gitu. Terus sistem pendidikannya juga lemah, banyak banget kecurangan, titip-menitip gitu. Nah, sama kunci jawaban yang kesebar. Ini kayaknya zaman kita nggak sih? Ini kayaknya zaman kita juga ini ya. Yeah. Aduh, gue juga nonton tuh Sin VT-nya ya. Ya, tapi ya Sin, abis dia bikin video itu tuh ternyata banyak loh orang-orang Lampung yang speak up tuh. Kan? Yang dia banyak yang bikin video lah. Kayak ngeliatin jalanan Lampung, pakai jedak-jeduk gitu. Gue liat banget tuh. Terus juga ada yang share ini kayak foto file kunci jawaban gitu. Kacau banget. Aduh, berantakan. Gimana coba? Nah, ini real banget sih, Gra. Tapi ya, Gra, si Bima ini malah dilaporin ke polisi pas habis dia bikin video itu. Dia ini kena undang-undang ITE. Dilaporin sama warga yang namanya Ginda Ansori. Waduh. Kata si yang adu nih, apa yang disampaikan sama Bima ini nih hoax. Nah, ya, Gra, jadi analisisnya si Bima ini dinilai jungkir balik. Bilang Lampung nggak maju-maju lah. Bahkan si Bima ini nyebut kata Nah, bentar, hoax gimana? Kalau misal hoax itu ya, itu di TikTok banyak tuh yang ikutan speak up juga kan. Tuh. Ya pada nunjukin kondisi jalan dan lain-lain, berarti ya fakta dong gitu. Terus juga kalau soal Dajjal tergantung nih. Tergantung dia mengumpat atau gimana. Siapa tahu dia cuman yang kayak mengumpat Dajjal gitu. Kayak kita kemarin kasar. Ya enggak gitu. Gue pukul lah ya. Aduh. Tapi nih gerakan si Bima ini di Aussie kan katanya ya. Ternyata keluarganya ini kayak disamperin gitu loh. Sama yang Pemprovnya langsung disuruh bikin video klarifikasi lah. Soalnya ya Grasi, bapaknya Bima ini kan dia PNS ya kerjanya. Nah, ditegur tuh sama gubernurnya si bapaknya Bima ini. Kayak dia disuruh foto ijazah nih sama foto kartu. Sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak relate sama sekali. Malah privacy nggak sih foto privacy kartu? itu kan istilahnya punya pribadi masing-masing gitu lah. Ngapain disuruh foto? Coba kan kesannya emang nggak mau dikritik banget ya kan. Kemarin ada yang bilang tuh. Kemarin ada yang bilang sih, mau tahu nggak sih cara bikin pejabat kesel? Gimana Kasih tuh? aja fakta, Ya, kesel kan? Nah, bener, harusnya nih Pemprov Lampung nih bisa lebih terbuka, lebih terbiasa buat nerima kritik dari masyarakat, terutama anak muda nih. Jarang-jarang kan anak muda mau speak up gitu soal terkait fakta di provinsinya. Orang banyak juga kok gara-gara videonya dia ini yang akhirnya speak up gitu. Lagian istilahnya nih kebebasan berpendapat aja diatur loh sama undang-undang lah. Ini malah diancam istilahnya di undang-undang itu kita juga bebas buat berpendapat gitu. Ini malah dilarang kan jatuhnya si gubernur Lampungnya ini ngelanggar undang-undang kan berarti. Gitu. Iyalah, tuh kan kalau misal dikritik ya udah gitu bener. loh. Ya perbaikin itu jalan gitu, nggak layak banget kan. Ya kayak gimana gitu, bisa-bisa jalan kayak gitu dilewatin, kasihan motor gue gitu kalau lewat situ langsung resin pis itu Scoopy gue mesinnya gitu. Mati gitu. Udah. Makanya gitu, ngapain keluar-keluar sana-sini, bungkam sana-sini, ya dibenerin lah gitu. Bahkan katanya nih ya ada tuh, jadi salah satu netizen yang foto ini tuh katanya kalau lewat situ dia bilang kayak jalannya kayak naik kuda ini. Kuda gerak. Tapi Yasin, ada beberapa juga yang gue baca komen kalau ya di beberapa titik udah diaspal gitulah jalanannya. Ya gue harap sih nggak cuman yang abal-abal ditambel-tambel gitu ya, yang cepat rusak ya. Takutnya ntar cuma ditambel, rusak lagi kan sama aja bohong. Karena kan yang biasa asal tambel tuh cuma bertahan 2-3 bulan aja nggak sih? Kayak langsung jeblok lagi gitu. Nah, tapi lu tau gak sih, denger-denger nih, gara-gara kasus ini, si Aubimax ini dapat protection visa gitu dari pemerintah Australia. Nah, si Bima ini kan dia lagi nempuh pendidikan diploma pemasaran digital
komunikasi digital dan media atau multimedia di ya kayak semacam sekolah intelijen bisnis Australia gitu. Nah, si Bima ini dapat visa perlindungan Australia, which is kayak nggak sembarangan orang bisa dapat nih si visa ini. Soalnya nih yang bisa dapetin visa perlindungan Australia ini cuma para imigran atau para pendatang yang udah memenuhi syarat gitu. Oke, jadi si Bima ini udah dapat visa perlindungan ya di Aussie. Terus apa dong keuntungannya ini? Banyak visa ini? banget keuntungannya. Jadi visa ini tuh ditujuin buat siapa aja yang mungkin keamanan mereka nih terancam gitu di negaranya sendiri, Beb. Nah, bisa jadi mungkin nggak amannya ya karena konflik atau diancam sama pihak-pihak tertentu kayak si Bima ini nih kasusnya gitu di negaranya sendiri nggak aman karena dianggap dia ini melanggar hukum. Nah, jadi keuntungannya itu baik si Bima ataupun keluarganya ini dia bisa tinggal, belajar, bahkan sampai kerja di Australia itu bisa permanen gitu loh. Nah, terus dari segi kesehatan sama finansialnya juga bakal difasilitasin sama pemerintah Australia kayak banyak banget lah keuntungannya ya gitu. Enak lah sebenarnya. Aduh, bisa nih si Bima sama keluarganya banget. pindah aja gitu ke Aussie, lebih tenang gitu, aman juga ya Iya. daripada di sini gitu kan. Mau kritik pemerintah malah diancam sama dilaporin ke polisi gitu. Definisi kebebasan berpendapat nih nggak ada udah gitu. Dikorupsi gitu. Kayak gini nggak bisa. Aduh. Ya udah nggak tenang lah hidupnya, kasihan gitu. Asli sih kalau kayak gini kan istilahnya mau berpendapat aja dilarang gitu. Lama-lama nih si gubernur Lampung nih 11-12 sama diktator ya sih. Kayak, semoga aja nih kita berharap ya ke depannya nggak ada lagi lah para pemimpin yang anti kritik gitu loh, mau menerima kritik atau saran dari masyarakatnya gitu. Iya, kasihan juga ya Bimanya nggak bisa diserang, tapi yang diserang malah keluarganya. Kayak diancem nggak sih kalau nggak salah? Diancem. Itu buat apa klarifikasi kayak gitu? Iya, kebebasan. Ya mendingan ini nggak sih diperbaikin aja gitu. Ya kayak istilahnya nggak usah keluar-keluar kemana-mana gitu loh, udah langsung. Itu fakta. Itu gitu. fakta. Mau ngapain lagi? Betul. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai ini nyebut kalau Setara Institut ini ngasih berita hoax soal Indeks Kota Toleran Depok. Nah, dia bilang nih, dia ngebantah hasil survei Indeks Kota Toleran atau IKT dari Setara Institut. Nah, terus dia bilang juga nih, kalau dia tuh udah hidup di Depok selama 23 tahun. Terus katanya selama dia ibadah tuh ya nggak ada tuh, apa sih namanya, yang kayak intoleran gitu. Dia bilang dilindungin lah sama orang Islam. Terus juga katanya belum ada pembangunan gereja yang dicekal. Dia bilang ya Depok kan banyak nih gereja. Ya dia bilang kira-kira ada 200 gereja sama 7 paroki besar lah. Terus satu kelurahan itu kata dia hampir 70 gereja. Gimana tuh? Ya elah, gimana ya? Kan istilahnya Setara Institut ini kan bukan lembaga survei abal-abal gitu ya. Istilahnya kalau mau dibilang hoax juga menurut gua agak nggak masuk akal nggak sih? Karena kan Depok juga luas kan ya, ya mungkin di daerah dia aja kali, bukan daerah-daerah lain kan kita nggak tahu gimana. Coba agak jalan-jalan dikit gitu lah. Coba yang kesana dikit gimana? Jangan ngestak di daerah dia doang gitu loh. Yalah, coba kalau misal Depok itu kota toleran ya, masa sih bisa 3 kali berturut-turut ada di peringkat bawah gitu di IKT, konsisten abis kan. Konsistennya agak negatif ya, masa terus-terusan gitu selama 3 tahun. Terus juga yang kita tahu kan istilahnya di daerah situ banyak banget hal-hal yang meresahkan ya, kayak kalau nggak salah nih kemarin kasus yang SD Pocin tuh masih inget gitu, yang katanya mau diganti sama masjid, apalah. Nah orang juga bisa nilai lah kalau istilahnya yang buat orang yang open minded aja gitu ya. Iya bener banget. Sebenarnya sih gue sebagai orang yang suka ngebolang Jabodetabek ya. Ngebolang juga nih bisa bedain sih. Coba deh bedain kalau misalkan lu ke Depok sama ke Bekasi. Beda banget tuh vibes-nya kan. Nah iya guys, istilahnya bersyukur deh kalau misalnya si Pak Natalius ini ngerasa pas selama dia ibadah nih kayak dilindungin gitu di daerahnya ya. Tapi kan kita juga perlu ngeliat fakta nih yang sebenarnya gitu loh. Kayak misalnya nih gereja KBP di Cinere itu pembangunannya tuh ditolak loh sama masa tahun 2010. Lagian istilahnya Setara Institut ini kan udah lama gitu loh. Mereka juga kalau ngelakuin penelitian nggak ya abal-abal asal main neliti aja, pasti pakai metode yang istilahnya udah ilmiah banget lah, nggak yang sembarangan gitu loh. Jadi nggak asal jeplak aja. Setuju banget ya, mungkin emang ya kebetulan daerahnya aja gitu yang nggak intoleran gitu ya. Kita kan nggak tahu nih di daerah yang lain kondisinya gimana gitu kan. Itu buktinya masih ada gereja yang ditolak ya kan pembangunannya. Terus juga sekolah ditutup gitu kan buat pembangunan masjid. Ya gimana, jangan disamain semua daerah gitu. Depok kan luas. Istilahnya gitu. ya lu perlu jalan-jalan dikit gitu loh. Jangan
di daerah lu doang. Ya bener banget, Gra. Kalau misalnya mungkin di antara para netizen-netizen ini yang komen gitu, loh di daerah gue enggak tuh, fine-fine aja, gereja berdiri di sini aman-aman aja ya. Itu kan daerah kalian gitu loh. Setara ini kan istilahnya ngelakuin penelitian menyeluruh gitu loh, Beb. Istilahnya ke seluruh kota di Indonesia bahkan ya, nggak cuma di kota-kota tertentu aja, dan nggak istilahnya asal main comot kota A, kota B, yang penting data kita dapet nih, kan nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Penelitiannya tuh benar-benar yang terencana, serius, dan metode penelitiannya juga mereka tuh benar-benar disusun banget gitu loh. Jadi nggak asal. Nah, bener banget. Lagian juga daripada Pak Piga ini keluar-keluar komenin hasil penelitian Setara Institut, mending ini concern bantu berkeluar-keluar daerah yang ini sampai sekarang masih intoleran deh. Mending komenin itu aja deh, daripada komenin hasil Setara Institut. Asli sih, bener banget istilahnya, daripada dianya sendiri nih nyinyirin soal hasil penelitian Setara Institut, mending dia istilahnya ikut bantu berkomentar nggak sih soal, kadang kan ada pejabat yang baru-baru itu tuh nutup-nutup gereja nih, itu mending dia komentarin itu sih daripada istilahnya hasil Setara Institut nggak bener deh, daripada ribet gitu ribet ya, sendiri, perjuangkan yang emang ada gitu, yang lagi concern kemarin tuh gitu. bupati yang nutup gereja tuh komennya tuh mending tuh. Aduh. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Andrew Victor di video Logika de Armando yang judulnya "Walau Gereja Yasmin berdiri, kita tetap bersedih." Komentarnya gini nih, "Sudah waktunya ada hukum yang tegas mengenai pihak-pihak yang menghalangi dan melanggar hak orang lain untuk beribadah, entah itu ormas, warga, ataupun Pemkot atau Pemda. Orang-orang yang menjadi provokator selayaknya bisa dipenjara." Iyalah, ini gue seneng banget nih. Ntar kalau semisal ada hukum yang tegas tuh buat para pihak-pihak yang suka ngelarang-larang orang ibadah gitu. Ntar yang provokatif gitu pada ditangkepin, mampus kalian itu. Kan? Terus juga ya semoga kedepannya ya inilah kayak perizinan rumah ibadah dipermudah gitu kan. Bener-bener. Terus juga nggak ada lagi tuh yang ngeberhentiin orang ibadah, itu apa sih? Setuju banget sumpah. Lanjut Beb. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Syahnamal Gunawan di video opini terkini yang judulnya "Kafe dirusak dan 2 orang perempuan ditelanjangi di Sumbar." Komentarnya gini nih, "Ini pelecehan seksual bertopeng pura-pura bela agama. Ini harus diproses hukum. Ini jelas-jelas pelecehan seksual. Moga karma akan datang pada keluarga mereka." Nah, karmanya lagi proses packing ya Mas ya, tenang aja. Nah, asli sih sok-sokan nertipin karaoke di bulan puasa, ngerasa diri mereka yang paling suci, dia sendiri malah ngelakuin tindakan persekusi yang sebenarnya jatuhnya pelecehan seksual gitu. Lebih parah. Nih gue kadang suka heran sama orang kayak gini nih, puasa gak sih? Anjir, kayak masa manjangin orang di bulan yang suci gitu. Makanya. Kan kayak enggak banget. Dan tentu kita semua juga berharap ya pelaku-pelaku ini bisa ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku gitu loh, biar jerah dan nggak ada lagi nih aksi main hakim sendiri, jangan asal geruduk-geruduk kayak gitu. Gerusuk aja. Makin parah. Semua orang tuh ada di jalan dosanya masing-masing, udah nggak usah hakim sendiri gitu, susah. Oke, lanjut. Oke, komentar selanjutnya dari Tambas Channel di video kupas berita yang judulnya "Akhlak Minim, 2 perempuan yang dipersekusi ternyata korban salah tangkep." Komentarnya gini nih, "Problem terbesar yang ada di Sumbar adalah karena partai yang menang di sana adalah PKS selama berpuluh tahun. Jadi penduduk Sumbar terdoktrin oleh sistem politik dari partai tersebut. Sampai kapanpun Sumbar nggak akan berubah kalau masih partai tersebut yang berkuasa. Ini cuma pilihan. Kesadaran ada di masyarakat Sumbar sendiri mau berubah atau tetap memilih partai tersebut." Wow. Waduh, kena lau. Ya gimana ya, Wak? Kalau semisal udah ngomongin partai itu sih, partai satu itu mah nggak heran sih. Ya, bukan gimana-gimana ya. Abis ya pasti bisa nilai sendiri juga lah kalian-kalian ini yang punya akal sehat ya. Kalau susah deh otaknya kalau semisal cetek gitu. Coba deh. Gitu. Ayo berubah. Berubah. Ya lanjut, Beb. Oke, komentar selanjutnya nih dari Ari Andre di channel Eko Kuntadi dengan judul "Beragama Jurusan Selangkangan." Komentarnya gini, "Tentunya kejadian seperti ini bukanlah yang terakhir selama alasan agama dijadikan pembenaran oleh mereka yang pada mabuk agama. Aparat hukum dan keamanan harus menindak dengan tegas." Ya bener banget sih, gue setuju sih sama masnya. Istilahnya menurut gue nih ya, selagi penegakan hukum sama aparatnya sendiri aja nggak tegas gitu ya, ini orang-orang ini nih bakal seenak jidat aja gitu buat ngelakuin tindakan yang sebenarnya bejat, tapi mereka sok-sok bawa-bawa agama gitu. Padahal nih dari Kementerian Agama sama MUI-nya sendiri gitu ya, kalau nggak salah udah tegas bilang jangan ada penutupan warung usaha di bulan Ramadan gitu ya, jangan
Hakim sendiri juga lah. Aduh, semoga nih ya nggak ada lagi deh manusia-manusia berotak minim kayak gini lagi nih. Semoga pada tobat lah ya. Tobatlah gitu. Kau, wahai Udah manusia. Udah ya. Oke, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakra TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye.